Salam saudara sekalian, syukur untuk hari ini kita boleh ketemu lagi. Dan hari ini kita akan lanjutkan untuk introduksi kitab Perjanjian Lama. Ya, kita sudah masuk dalam kitab Nabi-Nabi Kecil. Dan hari ini kita akan belajar introduksi kitab Yunus. Kitab Yunus adalah kitab yang boleh saya bilang menarik. Karena sebenarnya kitab Yunus itu adalah kitab yang boleh dibilang misi dalam PL. Jadi kalau kita lihat ini misi dalam PL itu Yunus. Karena apa? Karena Yunus diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwi. Jadi ini misi dalam PL. Mari kita akan lihat untuk share screen-nya terkait dengan kitab Yunus. Ya. Saya akan ganti untuk pointernya. Ya, saya cek di sini. Oke. Introduksi kitab Yunus. Judul kitab. Judul kitab ini diberi nama sesuai dengan nama penulisnya, Yunus. Dalam bahasa Ibrani itu Yonah, artinya merpati. Ya. Septuaginta menerjemahkan kata ini ke dalam bahasa Yunani Yonas, dan Alkitab Latin Vulgata menggunakan Jonas. Jadi saudara sekalian, kitab ini diberi judul Yunus ini ya karena penulis kitab ini adalah Yunus. Ya, Yunus itu sendiri. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk siapa Yunus itu. Dalam Yunus pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa ia seorang nabi dari Galilea, ya, kerajaan utara, ya, Israel. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu memang kerajaan Israel itu pecah jadi dua. Ya. Seperti biasa sudah sampaikan, yang pertama itu kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem atau kerajaan Israel Selatan, dan kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Dan Yunus bin Amitai, ya, Yunus bin Amitai ini adalah orang yang berasal dari Galilea. Ini kayaknya tempat Tuhan Yesus. Nazaret, ya, bukan, ini Galilea, yaitu berada di dalam kerajaan boleh dibilang Israel Utara. Nah, tahun penulisannya dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 27, Yunus terkait dengan pemerintahan Yerobeam II di Israel. Ya, kalau kita lihat beberapa kitab sebelumnya kita bahas tentang Yerobeam II, di mana ini raja boleh dibilang pada masa pemerintahan Yerobeam itu keadaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria luar biasa. Ya, kemakmurannya dan semuanya, tetapi memang hidup di dalam ketidakbenaran. Oleh karena itu kalau kita lihat kitab-kitab sebelumnya ini memang dinasihati supaya hidup dalam kebenaran. Ya, Yunus melayani sesudah zaman Elisa, ya, ada Elia, lalu ada Elisa, tepat sebelum masa Amos dan Hosea. Oh ya, kalau kita lihat kita sudah bahas Amos dan Hosea. Walaupun tidak ada prasasti yang menyebut adanya reformasi rohani seperti yang dilukiskan dalam kitab ini, selama pemerintahan Asyur-dan III, ini kota Niniwe, ya, memang pernah terjadi alih kepercayaan dari monoteisme yang cukup beralasan ini dihubungkan dengan Yunus. Jadi memang secara umum bahwa bangsa-bangsa di daerah Asyur, Babel itu kebanyakan pengikut-pengikut, ya, ada yang politeisme, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Niniwe itu pernah terjadi, ya, suatu alih kepercayaan menjadi monoteisme. Nah, inilah yang sering dihubungkan dengan khotbah Yunus terhadap orang Niniwe. Pertobatan Niniwe terjadi pada masa pemerintahan Asyur-dan III. Itu sekitar 777 sampai 755 sebelum Masehi. Ya, dari keterangan itu ya pastilah sekitar itulah. Nah, kalau
Yunus sudah ada sejak zaman Yerobeam 3793, ya pastilah sekitar waktu itulah kitab ini ditulis, yaitu pada masa pelayanan Yunus. Ya, jadi sebelum Yunus pergi ke Niniwe, ini memang Yunus berasal dari boleh dibilang itu Israel Utara. Nanti kita akan lihat perjuangan Yunus untuk menjadi seorang nabi. Yunus itu jelas, kitab Yunus ini temanya itu mendemonstrasikan Allah kaum Ibrani bahwa ya, Allah kaum Ibrani ini memang Allah yang luar biasa. Ya, berbelas kasihan terhadap segala bangsa di muka bumi. Ya, khususnya untuk orang-orang yang memang boleh dibilang ini tidak mengenal Allah, gitu, khususnya Niniwe ya. Berdaulat atas makhluk apapun di alam semesta. Nanti kalau kita lihat di dalam garis besar, saya akan cerita sedikit. Nanti saya akan bahas bahwa memang Yunus itu masuk perut ikan. Dan atas penetapan Tuhan masuk perut ikan, dan atas penetapan Tuhan juga dimuntahkan. Bukan dimuntahkan ke tempat lain, tapi dimuntahkan di daerah boleh dibilang Niniwe kan. Iya. Lalu yang selanjutnya kalau kita lihat di sini berurusan dengan persoalan manusia sekecil apapun. Iya. Bahkan kalau kita lihat dan nanti ada pohon jarak yang tumbuh tiba-tiba mati dimakan sama ulat ya. Nah disinilah jelas sekali di kitab Yunus bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasanya yang besar, luar biasa melalui kitab Yunus. Yunus juga mendemonstrasikan bahwa pengampunan itu hak Tuhan. Dan kemurahan Allah boleh ditawarkan ke siapa saja yang mau bertobat dan berbalik, ya, serta kembali ke hukum-hukum Allah secara umum. Jadi kalau kita lihat memang ya kemurahan Allah ditawarkan, dan secara khusus waktu itu Yunus itu berkhotbah kepada orang-orang Niniwe 40 hari akan ditunggang balik. Lalu mereka bertobat, berpuasa, bahkan sampai hewan-hewannya pun berpuasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan meluputkan mereka. Kitab ini juga mengkritik Yunus yang berburuk sangka bahwa Allah seolah-olah memegang janjinya untuk menghukum musuhnya. Sulit bagi seorang nabi menerima fakta bahwa Allah berhak tidak jadi menghukum dan menunda penghukuman, bahkan berhak menyelamatkan siapa saja yang berkenan, kapanpun ia mau, seperti perihal pertobatan para awak kapal juga. Ini memang ya boleh dibilang kalau kita lihat konteks, memang Asyur ini menjadi salah satu nantinya musuh ya, dan juga mereka itu kan bangsa bangsa kafir menurut orang Israel. Bagi orang Israel bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Tapi pada saat Allah ya di dalam bagian ini membukakan keselamatan kemurahan untuk bangsa lain, sepertinya Yunus tidak beriman. Oleh karena itu setelah Yunus berkhotbah dan banyak orang bertobat, Yunus akhirnya malah marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Dia pergi, lalu dia dengan bersungut-sungut. Ya, nanti ya kalau kita lihat nih gambarnya ini, dia lihat nih kota Niniwe dari jauh, tiba-tiba pohon jarak itu tumbuh. Dalam sekejap dimakan, lalu mati juga, dan ya dia marah sama Tuhan. Karena apa? Karena ada kemungkinan karena pertobatan Niniwe dia marah. Nah, bagian akhir ya ini garis besar. Yang pertama itu pelarian Yunus. Jadi saudara sekalian, pada dasarnya ya, kalau kita lihat di Alkitab, itu Yunus itu tidak mau untuk diutus ke Niniwe. Ya, memang banyak alasan. Nanti saudara bisa bahas ini di tafsir PL, ya, tafsir kitab nabi-nabi.
Ada yang mengatakan bahwa ya karena ini rasa nasionalisme Yunus, karena merasa bahwa orang Niniwe itu orang kafir yang tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi Tuhan mengutus dia untuk pergi ke sana. Dan akhirnya Yunus melarikan diri ke Tarsis ya, yang memang sebenarnya secara geografis itu berlawanan. Ya. Dan dia melarikan diri. Dan dalam pelariannya dia naik kapal, dia tidur atau berada di kapal paling bawah. Sepertinya dia mau melarikan diri dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ya terjadi ombak dan semuanya, sehingga akhirnya ya, diketahui oleh awak kapal ada Yunus dan semua diadakan undi, dan kena undi adalah Yunus. Lalu Yunus dilempar ke laut dan di atas penetapan Tuhan itu dimakan, ya, dimakan ikan besar. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang di dalam perut ikan, ayat pasal 2 itu Yunus berdoa kepada Tuhan. Berdoa sungguh kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Ya, jadi saudara sekalian, ini sekilas. Nah, memang kalau kita lihat selanjutnya, memang akhirnya apa yang terjadi? Yunus pergi ke Niniwe dan dia memberitakan, dan akhirnya terjadi pertobatan luar biasa di kota Niniwe. Ya, dan akhirnya seperti saya jelaskan tadi, Yunus pergi menjauh dari kota dan dia marah sama Tuhan. Marah karena apa? Karena ya pertobatan yang terjadi di kota Niniwe, orang-orang kafir. Dan disitulah Tuhan mengajar Yunus tentang kemurahan Tuhan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, sebenarnya masih ada beberapa materi lagi terkait dengan kitab Yunus. Nanti saya akan buatkan video yang kedua terkait introduksi kitab Yunus. Untuk sementara, untuk introduksi kitab Yunus sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kesetiaan saudara. Tuhan Yesus memberkati.